Ya, kami di sini akan dari kelompok 10 akan membahas tentang manajemen keuangan. Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Abdi Sila Maulana. Di sebelah saya. Perkenalkan, nama saya Iren Nuria. Saya Fadila Ramadhani. Kami akan membahas tentang manajemen kredit. Nah, di sini lanjut ya. Apa sih guys kredit itu? Kredit itu berasal dari bahasa Latin yaitu crede, yang berarti percaya. Kalau diartikan jadi kredit adalah suatu bentuk pinjaman uang atau barang yang diberikan kepada seseorang atau perusahaan dengan kewajiban untuk mengembalikannya dalam jangka waktu tertentu. Kredit ada beberapa unsur, yaitu 1. Waktu, yaitu ada jarak antara saat persetujuan pembelian barang kredit dan pelunasannya. 2. Kepercayaan, yang melandasi pemberian kredit oleh kreditur kepada debitur, yaitu kredit akan dikembalikan setelah jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan yang disetujui kedua belah pihak. Yang ketiga, penyerahan atau objek, di mana pihak kreditur menyerahkan nilai ekonomi atau objek berupa uang atau tagihan kepada debitur yang harus dikembalikan setelah jatuh tempo. Yang keempat, resiko, yaitu resiko yang mungkin timbul sepanjang jangka waktu kredit. Yang kelima, kreditur dan debitur, yaitu antara kreditur dan debitur terdapat suatu persatuan atau perjanjian pinjaman, ya, pinjam meminjam uang yang diberikan dengan suatu bukti akta perjanjian. Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 1 Ayat 2, kredit adalah menyediakan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antar bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pertimbangan bunga. Dana yang disalurkan kepada nasabah bank berupa kredit berasal dari 1. Dana pihak kesatuan atau pemilik. 2. Dana pihak kedua atau pinjaman dari lembaga lain. Yang ketiga, dana dari masyarakat atau simpanan. Halo guys, di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan penggunaan kredit. Di sini ada perdagangan, perindustrian, dan pertanian dan jasa. Terus ada konsumtif. Yang pertama ada keperluan pribadi. Terus yang kedua ada biaya sekolah, berobat, dan lain-lain. Terus ada pembelian barang rumah tangga dan lain-lain. Saya akan menjelaskan juga tentang kredit menurut jangka waktu. Jadi kredit menurut jangka waktu itu ada dibagi 3 guys. Jadi yang pertama ada jangka pendek, minimal itu 1 tahun. Terus yang kedua itu ada jangka menengah, minimal itu 1 sampai dengan 3 tahun. Nah yang ketiga itu ada jangka panjang. Jangka panjang itu lebih dari 3 tahun dan seterusnya. Terus di sini ada tahapan pengajuan kredit. Yang pertama ada debitur diterima customer service lalu diserahkan kepada admin kredit. Terus yang kedua ada admin mencatat daftar calon debitur pada waktu registrasi permohonan kredit. Selanjutnya memberikan formulir permohonan kredit pada calon debitur. Terus yang ketiga ada admin menyerahkan formulir kepada account office. Terus untuk dianalisa. Terus yang keempat ada apabila layak. Nah baru di bagian analisis kredit menyerahkan berkas kredit kepada pejabat kredit untuk memberikan rekomendasi kredit apakah diterima atau enggak. Terus yang kelima itu ada selanjutnya berkas yang telah direkomendasikan diserahkan kepada pemimpin bank. Lalu pemimpin bank membuat disposisi kepada pejabat kredit yang isinya disetujui atau tidak. Terus yang keenam tuh kalau disetujui dia dicairkan. Terus kalau misalnya dia tidak disetujui ada pemberitahuan dengan surat
layak sebelum diserahkan kepada pemimpin bank. Dengan alasan hasil analis, kredit tidak memenuhi salah satu 6C atau seluruhnya. Oke, nanti akan dijelaskan lagi oleh rekan saya, Alsia. Oke guys, di sini saya akan menjelaskan tentang permohonan kreditnya. Permohonan fasilitas kredit adalah surat permohonan yang diajukan seorang perusahaan untuk meminta fasilitas kredit kepada bank, di mana surat permohonan tersebut diambil dari berkas-berkas yang berhubungan dengan permohonan kreditnya sebagai pelengkap dan penunjang permohonan kredit tersebut. Satu, permohonan baru untuk mendapatkan suatu fasilitas kredit. Yang kedua, permohonan tambahan atas kredit yang sedang berjalan. Ketiga, yaitu permohonan perpanjangan masa waktunya atas kredit yang telah berakhir jangka waktunya. Keempat, ada permohonan lainnya, misalnya pengunduran jadwal angsuran, penukaran jaminan, dan lain-lain. Surat permohonan kredit harus dibuat oleh calon debitur secara tertulis dan ditandatangani oleh orang atau pejabat yang berhak mengajukan permohonan kredit tersebut menurut status dan bentuk hukum perusahaan. Lalu ada isi surat permohonan, yaitu ada 5. Yang pertama ada nama calon debitur, nama penanggung jaminan atau nama ibu kandung. Yang kedua ada jumlah kredit atau plafon kredit. Yang ketiga ada tujuan penggunaan kredit, 4 jam penggunaan kredit, dan kelima ada deskripsi jaminan yang diberikan atau anggunan. Terdapat juga berkas-berkas lainnya, yaitu daftar sejarah formulir kredit yang disediakan oleh bank, yang diisi secara lengkap dan benar oleh calon debitur. Ada izin-izin yang dimiliki, misalnya SPP, NPWP, DTP, dan lain-lain. Lalu ada akta pendirian dan akta perubahan perusahaan. Lalu ada bukti pemilikan barang yang dijamin. Berikutnya surat persetujuan dari komisaris perseorangan pada direksi perusahaan. Ada CV para pengurus perusahaan. Lalu ada neraca dan perhitungan laba rugi berikut lampirannya. Relasi kegiatan usaha seperti pembelian atau penjualan, rencana kegiatan usaha yang akan datang, struktur organisasi perusahaan, sarjana, produksi yang dimiliki, bisa berupa mesin-mesin dan gedung lainnya. Ada 6C yang meliputi karakter, capital, capacity, condition, collateral, dan cash flow. Lalu metode penilaian 6A yang meliputi aspek judiris atau hukum, pasar dan pemasaran, teknik manajemen dan keuangan, dan sosial ekonomis. Perjanjian kredit. Perjanjian kredit terdapat dibuat atau disampaikan oleh bank ataukah dibuat lewat notaris tergantung kesepakatan bank dan calon debitur. Secara umum, isi perjanjian kredit terdiri dari 1. Pihak pemberian kredit, 2. Pihak penerima kredit, 3. Tujuan pemberian kredit, 4. Besarnya pembiayaan proyek, 5. Besar kredit yang diberikan, 6. Tingkat bunga kredit, 7. Biaya lain yang harus dibayar nasabah kredit seperti provisi kredit, komitmen fee, facial cost, dan lain-lain. Yang ketujuh, jangka waktu pengembalian kredit. Yang 8, jangka pembayaran angsuran kredit dan bunga kredit. 9. Jaminan kredit. 10. Syarat-syarat yang lain yang harus dipenuhi sebelum kredit dicairkan. 10. Perjanjian kredit yang ditetapkan oleh bank sendiri, ditandatangani oleh pihak bank dan pihak debitur. Sedangkan perjanjian kredit yang dibuat di hadapan notaris ditandatangani oleh 3 pihak, yaitu bank, notaris, dan debitur. Terus saya akan menjelaskan tentang penyelamatan kredit. Ada rescheduling, yaitu kebijakan ini berkaitan dengan jangka waktu kredit sehingga keringanan yang dapat diberikan, yaitu yang pertama ada memperpanjang jangka waktu kredit, yang kedua ada memperpanjang jangka waktu angsuran, dan yang ketiga ada penurunan jumlah untuk setiap angsuran yang melibatkan perpanjangan jangka waktu kredit. Itu
bisa disepakati oleh kedua belah pihak. Terus yang selanjutnya ada reconditioning. Dalam hal ini, bantuan yang diberikan berupa keringanan atau perubahan persyaratan kredit antara lain. Yang pertama ada 1. Kapitalisasi bunga, yaitu bunga dijadikan utang pokok sehingga nasabah untuk waktu tertentu tidak perlu membayar bunga, tetapi utang pokoknya dapat melebihi plafon yang disetujui. Dan yang kedua ada penundaan pembayaran bunga, yaitu bunga tetap dihitung tetapi penagihannya kepada nasabah tidak dilaksanakan sampai nasabah mempunyai kesanggupan. Terus yang ketiga ada penurunan suku bunga, yang keempat ada pembebasan bunga, dan yang kelima ada pengkonversian yang kredit jangka pendek menjadi jangka panjang dengan syarat yang lebih ringan. Terakhir materi kita, penyelesaian kredit. Apabila langkah penyelamatan kredit nasabah sulit dilakukan, maka manajemen bank segera memutuskan langkah strateginya menjadi penyelesaian kredit. Strategi penyelesaian kredit dapat diambil dengan beberapa langkah sebagai berikut, yaitu melalui negosiasi bank dengan debitur, di mana bank dapat melakukan penguasaan hasil usaha, sewa barang agunan, mencairkan mitra usaha yang berjalan baik. Semua hasil tersebut digunakan untuk menurunkan bucket debitur. Pengambil alihan manajemen perusahaan, di mana bank bersama nasabah mencari perusahaan yang mampu mengambil alih-alih berupa anak angkat, joint venture, analisa, aliansi, akuisisi, dan manajer. Penyerahan hak dan penagihan piutang kepada badan-badan resmi yang secara yuridis berhak menagih piutang seperti PUPR, pengadilan negeri, dan lain-lain. Debitur dinyatakan pailit karena bangkrut. Penagihannya dapat diajukan kepada Balai Harta Peninggalan atau BHP, di mana kedudukan bank dapat sebagai kreditur preferen, bagaimana bank telah melakukan pengaitan agunan dengan hak hipotek atau kredit verbank.